Shalom, senang sekali bisa berjumpa dengan saya dalam renungan hari ini. Saya yakin saudara siap mendengarkan firman Tuhan, tapi kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mau membaca, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Pimpinlah kami, beri damai sejahtera sehingga kami dapat menikmatinya dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikian firman Tuhan. Renungan kita saya beri tema, muda dan tua sama-sama produktif. Itu temanya. Saudara, kitab Pengkhotbah yang disebut dengan istilah Kohelet ditulis oleh seorang yang sangat berpengalaman dalam hidup mengikut Tuhan. Mulai dari masa muda sampai dengan masa tua, dia sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Maka dalam perikop ini, Pengkhotbah memberi uraian tentang segala sesuatu, ada masanya, ada waktunya. Siapakah yang mengatur masa itu? Pastilah Tuhan Allah. Yang pertama kita belajar bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Penciptaan, pemeliharaan, bahkan sampai kepada kesudahannya. Tuhan menjadi arsitek yang agung. Dia menata segala sesuatu. Dan itu tentu di luar kemampuan manusia. Dalam masa atau time yang ditentukan Tuhan, manusia diberi kesempatan untuk dapat menempatkan dirinya secara tepat. Itu sebabnya Pengkhotbah pasal 3 dimulai dengan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Tetapi bagaimana kita bisa menempatkan diri dalam waktu yang Tuhan berikan itu menjadi penting. Kedua, Tuhan menghendaki semua ciptaan sadar akan keterbatasannya. Secara khusus tentu manusia. Ada awal dan ada akhir. Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa akan mengalami kelelahan di dunia ini. Manusia harus berjerih payah. Tidak ada yang mudah, apalagi instan. Tuhan menghendaki sebuah proses dalam diri manusia. Proses dari titik awal atau titik nol sampai kepada keberhasilan. Dan itu membutuhkan perjuangan. Maka kita diminta untuk terus bekerja, diminta untuk terus berjuang dalam hidup ini. Ketiga, Tuhan memberi keistimewaan kepada manusia sejak awal. Dikatakan di dalam ayat ini, ia memberikan kekekalan dalam diri manusia. Dan itu yang membedakan kita dari seluruh ciptaan yang lain. Bahwa kita memiliki kekekalan. Di dalam diri kita ada image of God, ada gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu manusia disebut sebagai wakil Allah, representasi Allah di dunia, untuk mengelola, untuk menata ciptaan lainnya. Jadi kembali kepada tema kita. Bicara tentang masa muda dan masa tua tetap produktif. Tentu ada orang dunia berkata, jika bisa masa muda berhura-hura, tua ongkang kaki, mati masuk surga. Tapi bagaimana kalau mati belum masa tua? Orang-orang hedonisme atau yang mencari kesenangan dunia, makan, minum, dan menikmati segala kesenangan, itulah yang berpola pikir yang sangat dangkal, yang sempit. Sebagian orang mengagungkan masa muda. Sebaliknya ada orang yang mengagungkan masa tua. Tapi mari kita belajar bahwa sebenarnya semua orang, baik orang muda, orang tua, itu bisa dipakai Tuhan. Bisa produktif. Kartini misalnya sudah mendirikan sekolah. Maksudnya R.A. Kartini ya. Sudah mendirikan sekolah pada usia 21 tahun. Soekarno sudah mendirikan partai di usia 27 tahun. Di Alkitab pun kita menemukan banyak orang-orang muda yang terpanggil menjadi pemimpin. Ada Yusuf, ada Samuel, Daud, Hizkia, Yosia, Timotius. Juga Yesus Kristus yang hanya 33 tahun namun berpengaruh bagi seluruh dunia. Namun banyak dipakai Tuhan sampai masa tua juga. Ada Musa, Yosua, Daud, dan lain-lain. Jadi Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 bicara tentang masa muda.
dikatakan bersukarialah, tetapi berhati-hatilah. Ingat akan penciptamu. Pengkhotbah 12 ayat 1. Supaya hidupmu tidak sia-sia. Tapi tentang masa tua, pemazmur di dalam Mazmur 92 menyatakan bahwa ibarat pohon korma, makin tua makin berkualitas. Makin tua tetap produktif, bahkan sanggup bertahan sekalipun musim kering. Jadi kita lihat di sini Tuhan bisa memakai siapa saja, Tuhan bisa memakai semua orang, orang muda, orang tua. Sehingga jangan meremehkan yang muda, jangan juga mengabaikan yang sudah tua. Baik orang muda maupun orang tua akan bisa tetap produktif jika memiliki yang namanya kemampuan, dan terlebih Tuhan mau memakainya. Tuhan menghendaki kita menjalani masa-masa hidup kita dengan mempergunakan masa atau kesempatan dengan sebaik-baiknya. Kesempatan berkarya, kesempatan berbuat baik, kesempatan untuk melayani. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa segala sesuatu ada waktunya. Tetapi kami sungguh bersyukur bahwa kami memiliki kekhususan. Engkau memberikan kekekalan. Ada gambar dan rupa Allah dalam diri kami sehingga kami mampu berkarya. Kami bisa melakukan hal-hal yang sungguh-sungguh bisa menjadi berkat. Sehingga kami bisa produktif, baik masa muda sampai dengan masa tua Tuhan bisa pakai menjadi alat, menjadi berkat bagi banyak orang. Pimpin sertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati. Saudara-saudara sekalian, selamat beraktivitas. Salam.